Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai pengaruh pandemi pada ketahanan negara. Pengaruh pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi ketahanan negara sebab mengancam kesehatan masyarakat dan perekonomian negara. Akibatnya banyak masyarakat yang kesehatannya terganggu sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari belum tercukupi. Menurunnya perekonomian masyarakat juga sangat berpengaruh pada perekonomian negara sebab ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Baik, di video ini akan membahas materi mengenai pengaruh pandemi pada ketahanan negara. Mari kita simak. Bukan hanya mengenai militer, tapi juga non-militer. Ketahanan nasional bisa dimaknai dengan daya tahan suatu negara bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Tantangan saat ini yang dihadapi yaitu pandemi COVID-19. Virus corona dalam ilmu biologi merupakan agen infeksi yang berukuran kecil yang hidup pada inangnya. COVID-19 ini menyerang pada bagian pernapasan. Virus ini pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Virus ini sangat cepat menyebar ke negara-negara tetangga termasuk juga Indonesia sampai akhirnya ke seluruh dunia. Akibatnya ditetapkanlah pandemi pada tahun 2020. Bagaimana dampak pandemi pada ketahanan dunia dan nasionalis? Corona masih terus menyebar luas di seluruh dunia dengan jumlah kasus 39 juta terkonfirmasi di 189 negara dan dari 1 juta kasus kematian. Upaya pemerintah di beberapa negara-negara dengan memberlakukannya lockdown dan membatasi pergerakan publik serta tempat hiburan untuk mengurangi penyebaran virus. Serta ada himbauan baru bagi orang-orang untuk menggunakan masker dan mengikuti aturan jarak sosial. Amerika Serikat masih menempati posisi pertama dengan jumlah kasus positif dan jumlah kasus kematian tertinggi di dunia, disusul Brazil dan India. Karena WHO membatasi keluar masuknya wisatawan dari luar, berdampak bagi bangsa Indonesia. Penularan COVID-19 di Indonesia yang begitu pesat membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakannya, yaitu dengan pembatasan warga negara asing datang ke wilayah Indonesia dan pembatasan pelayanan paspor. Namun dengan adanya kebijakan tersebut munculnya beberapa kendala, salah satunya yaitu menurunnya pendapatan PNBP atau penghasilan negara bukan pajak karena penurunan jumlah permohonan paspor dan terhambatnya proses ekspor dan impor menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan penutupan sejumlah bisnis. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, maka pengangguran cenderung meningkat. Akibatnya, masyarakat mengalami gangguan kesehatan seperti depresi dan trauma karena adanya virus corona. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020 dan pada tanggal 19 April 2020, pandemi di Indonesia meningkat begitu pesat dan menyebar ke 24 provinsi di Indonesia dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Di beberapa daerah, pemerintah membatasi kegiatan-kegiatan di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang berzona merah. Pembatasan ini guna memutuskan tali rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah juga mengadakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengadakan atau menyediakan vaksinasi. Vaksin sangat penting bagi semua kalangan karena berperan penting dalam penyebaran COVID ini atau bisa mengurangi adanya penyebaran COVID. Secara dampak terhadap pandemi COVID-19, maka petanilah yang paling berdampak dibanding kelompok lain seperti buruh, pekerja, dan kelompok lainnya, dikarenakan mereka menjadi tidak berpenghasilan karena PHK. Seperti kita ketahui bahwa petani adalah produsen sekaligus konsumen yang membuat mereka terkena imbas paling parah dalam pandemi kali ini. Petani harus menanam modal yang lebih besar untuk menanam tanaman mereka. Apalagi di awal pandemi di Indonesia, pemerintah Indonesia memperlakukan PPKM yang membuat aktivitas warga-warga menjadi turun, yang membuat harga seperti sayuran, tomat, dan lain-lain menjadi turun. Petani sayuran, petani padi pun ikut terkena imbasnya. Apalagi yang seperti sekarang terjadi, harga padi menjadi turun, yang diduga penyebabnya dari impor beras dari luar. Namun penyebab terjadi penurunan harga beras sendiri, penyebab aslinya seperti yang dijelaskan pada situs berita republik.id yang dituturkan oleh pedagang beras yang ada di Indramayu. Penyebab terjadinya turunnya harga beras yaitu pertama, karena panen raya belum berakhir yang membuat stok beras masih banyak. Yang kedua, selain panen raya yang belum berakhir, bantuan pemerintah atau yang kita sebut bantuan pemerintah non tunai membuat bantuan-bantuan dari program pemerintah Indonesia seperti BPNT atau bantuan pemerintah non tunai ikut berperan dalam turunnya harga beras, karena warga-warga tidak jadi membeli beras di pasar dikarenakan sudah mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Menjadi semakin mahal membuat petani menjadi resah. Jadi apa dampak yang kamu alami selama pandemi ini? Nama saya Kasmani Casmadi, warga Indonesia, agama Islam, alamat di Desa Duku Ceruk, Karampel, Kecamatan Karampel. Profesi saya setiap harinya itu jualan, yaitu jualan somai sama es teh manis. Kan ini sekarang dalam pengaruh pandeminya. Ya. Apakah ada perubahan sesudah dan sebelum pandemi? Kalau sebelumnya sih, sebelum ada pandemi itu jualan itu sepi, lalu nggak ada pertemuan, kadang-kadang nggak boleh keluar, kadang itu sekolahan ditutup semuanya, belajar di rumah. Kalau ada pandemi itu kurangin, itu kurangin pendapatan. Biasanya dapat 150, 200, dapatnya 100, kadang 50. Tapi sebelumnya dapatnya kalau setelah pandemi, ini agak lumayan, dapat 300, kadang 350. Kalau waktu Normalnya sih kadang-kadang sebelum ada pandemi 2019 ya, pendapatan lumayan tuh, 400 dapat, alhamdulillah. Terus ada kesulitan yang sering dialami sejak adanya pandemi? Nah, kesulitan itu satu ya, kadang-kadang dalam ekonomi ya sering itu kadang-kadang istri ngeluh, nggak keluar sih, nggak boleh keluar, mau ke sana juga kadang ini dilarang. Kadang-kadang mau yang dilarang maksudnya jualan gitu. Paling di rumah ya paling jualan online, kirim ya online, ada pesanan. Ini jualan semuanya sambil online. Terus, apakah bantuan sosial bisa membantu perekonomian? Sekarang saya belum dapat. Udah masukkan KTP udah belum. Dari awal saya tuh sampai ngerinya di situ. Kadang sampai anak tuh minta, dia kan sekolah di sini, anak saya tuh kuliah di sini. Iya, bayar semester ada utang-utang saya.
ngutang-ngutang di tangga. Untung ada kakak yang ngasih tahu ngutangin. Nanti bapaknya kan tinggal kalau udah dapat jualan agak lumayan disaurin. Apa tanggapan Bapak soal vaksinasi ini yang sekarang? Ya ada keuntungannya juga. Keuntungannya ya kalau vaksinasi ini ya buat kesehatan juga. Sholat makan saya tuh ada suntik di sholat makan. Iya, makannya kuat ya. Makan 3 kali 4 kali. Nah ya terus keluhannya nggak enaknya tuh disuntiknya sakit. Kalau itu dulu sampai malam juga ngereng-ngereng. Setelah ngereng-ngerengnya udah habis ya terus ini apa ya sholat makan ya itu panggilannya itu. Apakah ada pesan nih dalam pandemi ini, pesan-pesan untuk kita pesannya menghadapi pandemi ini? Pesannya sih ya semoga ya warga negara Indonesia tuh pada sehat semua, dan keduanya kepada anak-anak dan keluarga saya jangan sampai kena lah vaksin. Amin. Terus ketiga ya pertama pada orang-orang yang tuh harus meratuhi pemerintah, protokol pemerintah tuh harus ditaati. Kalau pakai masker ya pakai masker gitu. Kalau vaksin harus ikut vaksin gitu. Apa pemerintahnya aja yang anjuran dari pemerintah nurut ya, sama pemerintah ya. Udah gitu aja ya, Pak. Makasih ya Pak. Ya. Peran mahasiswa di era pandemi ini sangat berpengaruh. Pemerintah juga sangat melibatkan peran mahasiswa dalam penanganan kasus COVID ini, seperti bersosialisasi dan beredukasi dalam mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran datangnya COVID-19, melakukan penggalangan dana atau bantuan sosial untuk masyarakat yang ekonominya terdampak pada era pandemi ini. Jadi relawan untuk pembagian makanan bergizi, vitamin dan juga pembagian masker. Menyebarnya berita-berita hoax yang ada di media. Itu dia video ulasan-ulasan mengenai pengaruh pandemi pada ketahanan negara. pesan moral yang kita dapat, alangkah baiknya pemerintah secepatnya mengakhiri masa pandemi dengan syarat masyarakat tetap melaksanakan prokes dan juga menjaga kesehatannya. Video dari kelompok kami tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara Memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi